Salam, selamat jumpa di channel YouTube TBKK Japiter Tinambuna. Mensikapi yang viral akhir-akhir ini, yang kita lihat ya, seorang pendeta yang tidak mengubur orang yang meninggal hanya karena masalah barang yang menurut keluarga perlu dimasukkan dalam peti. Namun karena barang tersebut dipegang oleh keluarga dan sebenarnya sudah tidak ada lagi dalam peti, sudah dikeluarkan, harusnya sudah bisa langsung ditutup, tidak perlu lagi diberikan khotbah, langsung tutup, berangkat ke kuburan, selesai. Nah, dan ya khotbah pendeta itu pasti akan diperhatikan, bahkan akan lebih berharga lagi di kemudian hari. Tapi pada kenyataannya saat ini menjadi kontroversial ya, antara boleh atau tidak barang dimasukkan dalam peti jenazah. Nah, orang Batak hidup dalam adat istiadat, begitu lahir juga sudah diberikan ulos, begitu meninggal juga diberikan ulos. Jadi sudah merupakan tradisi dan adat, dan itu bukan dosa, ya, tidak ada dosa di situ dan tidak salah. Barang apapun dimasukkan dalam peti itu tidak salah, ya, dan tidak berdosa, ya, karena barang itu sudah dianggap sampah, ya, karena dia berada dalam orang yang sudah meninggal itu sudah dianggap debu karena rohnya sudah pergi. Jadi apapun dimasukkan dalam peti itu tidak berpengaruh terhadap apakah itu dosa, apakah itu salah, ya. Nah, namun ada mungkin aturan tidak boleh. Tapi aturan itu pun ya seharusnya kalau memang itu aturan konsekuen laksanakan. Tidak boleh barang apapun, termasuk baju, jas, ulos, semua tidak boleh. Nah, jadi disinilah no mention yang bijak ya menangani HKBP dan memberikan yang terbaik buat HKBP. Sekarang mari kita lihat video yang viral tersebut untuk kita simak bersama. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Molo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar dulu. Rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggal ini ibu, dia ngomong anaknya mau sekolah ke Bogor. Mang, tolong tinggal itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukannya untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Pulang.
Mau keras-kerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Terus siapa? Mau keras-kerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa memang? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta dibilang, emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau pun itu bapak saya kau. Pendeta apa kau? Mati ikut kau. Kau dari masalah dia bukan bapak saya. Nah, setelah kita menyimak video tersebut, ya, jadi sudah saat acara terakhir. Berarti acara demi acara itu sudah dilalui dan sudah diserahkan kepada Huria untuk diberikan agenda menutup batang. Kemudian dibawa dalam kubur dan itu tidak boleh lagi dibuka kalau sudah ditutup, ya. Artinya barang pun tidak boleh lagi masuk. Nah, kalau barang dibawa ke kuburan ditaruh di luar, itu nggak ada masalah, ya. Artinya tidak ada hubungannya lagi dengan batang. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam video tersebut bahwa nyanyian waktu itu dilakukan, ya, Sai Solhot Tusilangmi. Nah, dan diberikan kesempatan kepada anggota keluarga untuk melihat terakhir. Nah, dan di situ kelihatannya ada sintua yang mengatakan supaya diambil tas, tapi berkeluarga artinya tidak, karena sudah dimasuki mungkin, ya. Nah, kemudian sudah bernyanyi, ya, tutup batang belum dimasukkan. Nah, kemudian Pak Pendeta berinisiatif. Dan itu bagus. Sebagai seorang pendeta, dia menjalankan tugas dengan baik. Saya setuju itu, ya. Langsung diambil, disimpan di tempat lain, ya. Nah, setelah disimpan di tempat lain, sudah bisa dimulai agenda. Nah, kemudian datang keluarga atas itu supaya jangan hilang, ya mungkin diamankan. Karena ya saya dengar-dengar pendeta juga mau tas itu kalau memang gak dibawa, kira-kira begitu sebelumnya, ya. Tapi itu alam-alam lah, ya. Gak mungkin lah pendeta mau menyelamatkan itu untuk diri sendiri, tidak. Nah, diambil lagi oleh keluarga,
ya. Setelah diambil oleh keluarga, nah kemudian pendeta ambil mic, ya. Nah, harusnya pendeta langsung menutup, ya. Sudah ditutup, batang sudah 3/4 ditutup, harusnya sudah langsung ditutup dan selesai. Tapi yang kita sayangkan, orang berduka, pendeta masih bicara. Jadi ini namanya pendeta memancing. Masa pendeta menantang di situ? Ya. Jangan saya lihat itu ada di kuburan. Kalau saya lihat itu ada di kuburan, saya tidak mau mengubur. Wah, ini saya kira ya ini ya Eporus juga saya kira persoalannya masalah ini, bukan masalah larang-melarang, bukan. Masalah ini, ya. Kenapa pendeta itu masih berkhotbah padahal sudah siap menutup batang? Tutup aja batangnya, selesai. Kalau seandainya Pak Pendeta menutup batang itu, sudah selesai. Tidak ada barang di dalam, barang sudah keluar, ya. Kenapa pendeta menantang yang berduka? Yang berduka sudah bersedih, kok ditantang lagi? Dan omongannya pun keras. Jangan, harusnya hamu akainang amangda unak kubereng tasi di bawah muda alana dan maralu di aturan. Begitu, ini jangan saya lihat tas itu di bawah kuburan. Kalau saya lihat di bawah, saya tidak mau mengubur. Wah, ini otoriter namanya, ya. Tidak ada kasih, ya. Saya melihat di situ tidak ada kasih. Dan kalau seandainya itu ditutup amang pendeta, pendeta lebih terhormat. Bahwa Anda benar-benar pendeta yang benar-benar jeli, sudah diambil, buang, tutup. Nah, itu baru namanya pendeta yang brilian. Tapi kalau Anda sudah mengeluarkan, terus menyatakan tidak mau mengubur, waduh, ngeri. Dahulukanlah kasih, ya. Kalaupun itu masuk di dalam batang, dosakah? Tidak kan? Salah mana aturan? Boleh. Memang nggak boleh. Dan aturan pun tidak secara jelas. Barang-barang yang apa saja yang tidak boleh dibawa, itu tidak jelas. Nah, orang memasukkan barang itu ada hubungan spiritual waktu hidupnya. Nah, mungkin ini kesayangannya, ini udah dikasih, ya. Bukan berarti dia menyembah berhala, tidak, ya. Karena bagaimanapun, ya, sudah di agenda dibikin huria, itu kan sudah terserah kepada Tuhan. Kalau ada orang memasukkan barang, kalau itu salah, dia bersalahkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan yang meninggal sudah beres, ya. Dan dia tidak mungkin lagi bisa baca, tidak. Tapi ada orang yang memasukkan. Nah, Israel kuno juga dulu seperti itu, ya. Israel kuno itu kalau orang meninggal, itu pakaian yang terbaik itu diberikan. Dan kemudian ada barang-barang yang ada hubungannya dengan spiritual dengan dia, itu mungkin dimasukkan. Mungkin seperti cawan, ya, tempat minumnya atau apalah yang biasa dipakai, itu dimasukkan. Dan itu tidak salah. Tidak. Dosa tidak. Enggak ada dosa. Dosa apa? Misalnya kemarin juga tas dimasukkan. Dosa enggak yang keluarga? Tidak. Enggak ada aturannya itu dosa. Kalau Eporus bilang sinkrisme, ya itu artinya tidak ada hubungan yang mati dan hidup. Itu benar, ya. Nah, jadi kesimpulan kita, ya. Sebenarnya Pak Pendeta ini sudah bagus. Saya salut, ya. Itu sudah bagus itu. Ya, mulai khotbah katanya pelarang dan sampai akhirnya juga dibuktikan bahwa tidak boleh ada diambil. Nah, begitu sudah diambil, kok khotbah lagi, ditantang keluarga, ya repot lah. Harusnya Pak Pendeta begitu ditutup selesai udah pulang bawa ke kuburan. Soal tas ada di kuburan itu bukan urusan kita lagi, ya. Jadi inilah artinya, ya, mengorbankan jangka panjang hanya keperluan jangka pendek. Pendeta maksudnya hanya bikin pernyataan keluarga. Ya nggak main lagi minta pernyataan tidak mau bawa, atau sudah keluar kan, sudah di luar, batang sudah ditutup 3/4. Sebenarnya pendeta tinggal
bikin tangan itu, bikin numpang tangan, saya diramuti di Batama ho laluar bungut, ya kan? Artinya kamu diberkati, udah, cuma begitu aja, tutup, selesai. Apalagi ini ambil mik, unak kubereng di kuburan dah, malah kubereng di kuburan, saya tidak mau mengubur. Wah, ini kalau menurut saya ini fatal. Tapi saya lihat pembelaan Amang Pendeta ini ya dengan PBB juga di mana, tidak usahlah. Sekarang pendeta cukup minta maaf, legowolah kepada keluarga karena sudah disakiti keluarga ya. Minta maaf. Jangan hanya gara-gara tas, lantas hubungan jadi retak. Dan Tuhan pun sebenarnya tidak senang seperti itu ya. Saya kira nggak senang. Ya. Dan boleh dikatakan terus kemudian diambil oleh jemaat lain. Wah, ini yang paling tidak benar, yang benar-benar salah di HKBP ini nggak benar. Diambil dari jemaat lain untuk menutup. Apa artinya? Jadi ini artinya kurang bagus ya. Kalau seandainya diteruskan ya kalau memang nggak ada pendeta, sintua pun ya bolehlah, nggak apa-apa. Ya sintua pun bisa. Tapi kenapa dilepas? Sehingga pendeta lain yang ikut campur. Ya. Nah, jadi ya mari kita renungkan hal ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi kuncinya adalah harusnya pendeta begitu mengambil barang itu sudah bagus. Tidak perlu lagi dia berkhotbah, meminta pernyataan daripada keluarga untuk tidak membawa ke kuburan. Apa hubungannya dibawa ke kuburan dengan menutup batang? Tidak ada hubungannya. Batang ditutup, selesai tugas, aman. Nanti hari Seninnya atau mau mengepuli, disitulah bicarakan. Di situ panjang lebar, ceritakan semua bagaimana ininya. Ya. Tapi kalau dibilang apakah dosa memasukkan itu dalam peti, saya bilang tidak. Ya kalau itu dosa, berarti sedari dulu orang Batak itu sudah berdosa semua. Pendeta udah, bahkan ada juga bapak pendeta itu dia pendeta resort, istrinya meninggal, tasnya dimasukin, tasnya baju dimasukin, ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Padahal dia pendeta resort. Jadi inilah ya. Saya tidak lihatin apakah mau ambil perhatian, apakah ada rencana-rencana khusus supaya viral, sebab bisa juga begitu ya. Tapi yang jelas ini adalah sudah meleset dari tugas yang sebenarnya. Harusnya Stephen Covey mengatakan, kita boleh dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi kita tidak boleh ditentukan oleh lingkungan. Nah sekarang Bapak Pendeta ya sudah dipengaruhi lingkungan dan ditentukan oleh lingkungan. Ya, karena lingkungan tidak mau mengatakan tadi, ya siap, pendeta terbawa. Saya tidak mau mengubur. Jadi lingkungan yang menentukan, bukan pendeta yang menentukan dia. Harusnya kita tidak boleh ditentukan oleh siapapun, kita menentukan. Begitu tadinya sudah diambil barangnya dari peti, tutup batang itu, langsung numpangkan tangan, tutup, langsung plus, udah. Kenapa dipersoalkan itu dibawa ke kuburan? Mau dibawa ke kuburan, mau kemana, masa bodoh. Yang penting ini kan sudah ditutup. Nanti begitu tuh, kalau nanti di sana dibuka lagi petinya di kuburan, nah itu nggak mungkin lah, ya. Tapi kalau itu ditaruh misalnya nanti di atas, setelah dia ditutup batangnya, ditaruh di atas kuburannya, ya itu kan nanti orang lain yang mengambil, ya kan? Ya, nggak ada masalah. Sebenarnya ini persoalannya tidak masalah, cuman jadi dibuat masalah oleh pendeta. Jadi yang bikin masalah sendiri adalah Pak Pendeta. Ya. Jadi apapun alasannya, apapun pembelaannya, katanya rebutan mik, tidak. Jelas pendeta tidak tanggap dalam situasi itu. Kalau pendeta tidak khotbah lagi, langsung tutup, selesai. Tapi kenapa dia menantang keluarga? Ada apa?
inilah yang mungkin perlu dipertanggungjawabkan ya. Jadi ya kepada ucup pimpinan HKBP juga, memang benar dilakukan itu benar, tapi yang tidak benar itu tidak mau mengubur. Ya, dia melarang itu benar. Ya, tapi dia tidak mau mengubur itu salah. Sebagai pendeta bertanggung jawab, bertanggung jawab. Jadi kepada pucuk pimpinan HKBP jangan benarkan ini. Oh ini benar dia sesuai aturan, sesuai aturan. Jangan. Aturan sudah dijalankan, tapi kenapa dia tidak mengubur? Kenapa dia tidak melaksanakan tugas panggilan pastoralnya? Harusnya panggilan pastoralnya diutamakan, bukan panggilan yang lain-lain. Jangan gara-gara tas tidak jadi mengubur ya, itu menurut saya kurang pas ya. Nah, jadi saran saya ya, segeralah minta maaf dan berdamailah dengan keluarga. Ya. Itu saran saya kepada pendeta. Jangan lagi bikin di Facebook di mana-mana bikin ini, wah itu enggak benar. Dan saya kenapa saya buat itu di Facebook untuk pembelajaran kepada orang supaya ketahuan bagaimana sebenarnya untuk selanjutnya nanti. Sekarang kalau mau aturannya misalnya tidak boleh barang, ini makin rumit. Ya. Nanti baju pakaian pendeta pun tidak boleh dimasukin. Tidak boleh lagi karena apa bedanya barang tas dengan baju, ya. Nah, katanya itu ya. Udahlah, jadi kalau menurut saya ya ada di istilah Batak itu madabu jarum tunapot dan dida mata dida roha ya. Mata kadang-kadang ya tidak melihat tapi hati nurani melihat ya. Artinya ya kita bisa legowo sebab kalau memang itu sangat diperlukan oleh orang tersebut ya. Toh peti jenazah itu kan sudah debu di situ. Ya, sudah tanah, kan orangnya sudah mati, ya, sudah jadi debu itu. Jadi kalau ada memasukkan barang ke situ, sama dengan kepada sampah. Nah kalau orang mau masukin itu ke sampah, ya silakan, nggak ada masalah kok, ya, nggak ada mengganggu itu. Dan itu tidak dosa kok, nggak dosa, ya, nggak dosa. Karena dia mau membuang barangnya ya, is okay. Bahkan ulos saput itu juga mahal kan, ulos saput itu. Bisa 1 jutaan udah saput ditaruh di situ. Ya. Nah, jadi sekianlah menanggapi yang viral supaya kita jeli melihat masalah-masalah. Nah, kemudian saya bilang di dalam FB ya, dalam Facebook harusnya ada win-win solution. Ada orang tidak mengerti apa itu win-win solution. Win-win solution itu semua pemenang. Tidak ada yang kalah. Tapi kejadian di Bekasi ya dengan tidak dikuburnya oleh pendeta itu namanya win-lose. Ya. Nah, pendeta punya keberanian mengambil dan berani mengatakan tidak boleh ini, punya keberanian. Tapi timbang rasanya rendah. Bagaimana timbang rasanya? Dia berhadapan dengan mayat. Ya. Jangankan kepada orang. Dia harus dengan mayat itu yang dia harus hadapi. Punya perasaan timbang rasa. Raja Salomo mengatakan, kita lebih baik pergi melihat orang yang berduka daripada pergi ke undangan. Jadi Bapak Pendeta harus punya perasaan yang tinggi melihat mayat begitu. Ya, dibiarkan begitu. Itu. Karena itu loh, itu mau menuju surga loh, udah siap mau istirahat selama-lamanya. Kok kita sakiti? Harusnya dihormati ya. Dia rest in peace, dia mau beristirahat selama-lamanya. Dia sudah tenang. Kenapa kita buat ya jadi tidak tenang dengan masalah sepele ya. Kalau barang itu mesti sepele, dimasukin juga di situ nggak ada risiko apa-apa, dibuang juga nggak ada masalah apa-apa, nggak ada ruginya buat pendeta, nggak. Ya, nggak ada ruginya. Aturan katanya, wah jangan kita aturan itu belum tentu dan itu benar ya kan. Kalau dibilang itu aturan ya harusnya ya konsekuen dong. Berarti yang meninggal itu telanjang, tidak boleh lagi pakai apa-apa. Nah itu kalau mau aturan yang benar, tapi kan nggak mungkin pakai baju, pakai jas, ulos sapu ya. Nah, jadi
Ya, sebenarnya hanya sepele permasalahannya ya. Hanya kalau pendeta tidak lagi bicara mengatakan unak kubereng ya non di kuburan, kalau itu saya lihat saya tidak mengubur katanya. Jadi sudah diancam duluan ya. Jadi orang jadi bingung semua. Ya kita sendiri menonton bingung loh. Pendeta ini mau apa? Kok menantang? Harusnya kalau sudah dikeluarin, udahlah tutup batangnya, selesai, berangkat ke kuburan, selesai. Nah, jadi kalau menurut saya apapun pembelaan pendeta saat ini ya, itu kesalahan daripada seorang pendeta, harusnya bertugas menanam, tapi tidak jadi, itu fatal. Ya, menurut saya itu fatal. Ya, kenapa? Dan Huria pun harus berpikir, HKBP ya, pusat berpikir nih. Kenapa tidak bisa dilanjutkan? Jangan membenarkan, oh itu benar, nggak bisa. Ya Epor juga jangan selalu membenarkan lah. Ya ini tidak benar, harusnya itu dikubur. Nah disitulah orang. Ya, jadi kalau Stephen Covey mengatakan ya, be proaktif. Ya. Jadi kalau ada stimulus, ya itu dikantongin. Sebab kalau itu mengganggu tugas utama pendeta untuk acara gereja dan menguburkannya ke pemakaman. Itu dulu tugas. Nah, jadi mulai dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Jenazah dibawa ke kuburan. Itu tujuan. Kalau ada stimulus, ya itu kantongin. Nah, seperti barang segala macam mau masuk situ, kantongin. Kalau bisa diselesaikan stimulus, selesaikan. Nah, pendeta sudah menyelesaikan, sudah mengambil barangnya, sudah di luar, ya sudah. Nah, tugas utama adalah mengubur orang yang meninggal. Ya. Jadi tidak perlu lagi berkhotbah lagi, karena khotbah sudah lama waktu ya acara. Kok berkhotbah lagi? Ini yang kita sesalkan, amang pendeta ya, kita sesalkan itu. Harusnya amang pendeta begitu selesai diambil barang itu, taruh, sudah ditutup batang 3/4, langsung agenda jalan, langsung berkati, ya berkati. Begitu diberkati langsung tutup, udah selesai. Mau barang itu mau dibawa ke kuburan, mau dikirim kemana, terserah keluarga, urusannya mereka. Tidak lagi urusan pendeta sudah selesai, sudah ditutup, bawa ke kuburan. Kan di kuburan nggak mungkin dibuka lagi. Siapa yang mau buka-buka sih? Ya, nggak mungkin. Sampai di kuburan masukin. Nah, tapi dengan kata-kata, kalau barang itu saya di kuburan, saya tidak mau mengubur, ini yang fatal. Ya, jadi tolong kepada Eporus, hal ini mungkin perlu pembelajaran bagi pendeta. Tidak bolehlah begitu, sekasar itu ya. Kalau barang itu ada di kuburan, tuh, kan dia pakai kalau kan. Nah, siapa tahu nggak dibawa mereka. Tapi dia sudah mengatakan tidak, saya kubur katanya ya. Dia masih pakai kalau. Nah, kalau ini repot urusannya ya. Kalau sudah kita pakai kalau, langsung kita benarkan tindakan kita, itu nggak benar. Ya. Tapi kalau saya bilang, oke, batang saya tutup, tapi itu jangan saya di kuburannya, oke, tutup. Ini mah kalau barang itu tidak saya lihat di kuburan, saya tidak mau mengubur. Kan masih kalau kan. Kalau enggak, bagaimana? Sudah sempat kata-kata tidak mau mengubur, dan kemudian pergi lagi, ya langsung ditinggalin. Wah, ini baru pernah terjadi. Mungkin maksudnya supaya viral kali ya. Tapi viralnya ini sangat meninggalkan aib bagi pendeta. Itu aib. Jadi kalau dia bilang pendeta bilang ini benar, kalau saya bilang itu aib. Tolong kepada semua pendeta di Indonesia ya, itu aib. Bukan dia benar, ya, bukan. Saya bilang itu aib buat pendeta, dan itu mencemarkan nama baik HKBP, ya. Itu menurut saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman berpendapat lain, ya terserah. Ada mengatakan ini benar, sudah menjalankan aturan yang benar. Menjalankan aturan yang benar, ya kubur dong. Aturan itu aturan yang benar. Tapi menjalankan aturan yang benar tidak mengubur, sama aja bohong, ya, sama aja bohong. Nah, kalau itu yang menjalankan aturan yang benar, ya, peringatkan dan kubur, itu yang benar. Jangan diperingatkan tapi tidak dikubur, ya itu kan namanya, itulah namanya will lose.
Dia menang, yang lain kalah. Nah, ada mengomentari, nggak boleh di AKBP ada win-win, kan siapa bilang? Win-win solution itu ya adalah keberanian tinggi, timbang rasa juga tinggi. Nah, itu namanya win-win solution. Tapi kalau timbang rasa rendah, ya, keberanian tinggi, itu namanya win-loss. Atau timbang rasa tinggi, ya, tapi tidak punya keberanian, itu tetap loss, ya, ya win-loss. Ya, timbang rasanya tinggi, tapi nggak punya keberanian, ya sama aja bohong. Jadi timbang rasa tinggi, keberanian tinggi nggak apa-apa. Jadi win-win solution tidak perlu harus ada yang dikalahkan. Maka katanya lebih baik kita tidak sepakat kalau harus ada yang dikalahkan. Ya, lebih baik. Kan itu bisa ditunda dulu penguburannya, nggak apa-apa ditunda. Oke, kita bicarakan dulu. Bagaimana nih supaya ini clear? Ya, jangan ada win-loss. Ya, ini mah pendeta menang, mereka kalah. Ya, pendeta menang karena tidak jadi mengubur, jadi mereka kalah. Nah, harusnya sama-sama menang, keduanya menang. Jadi itu namanya baru win-win solution. Jadi kepada teman-teman yang ada di FB itu, kalau tidak mengerti win-win solution itulah win-win solution. Tidak harus ada yang dikalahkan, semua harus jadi pemenang. Kalau masih ada yang harus dikalahkan, lebih baik tidak mengambil keputusan. Ya. Nah, seandainya pendeta mengatakan di situ, saya tidak mau mengubur, ya, sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin bisa ditunda berapa jam lagi, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan langsung mengatakan saya tidak mau mengubur. Oh, itu yang nggak benar itu. Ya. Harusnya, oke, kalau gitu sebelum ada apanya itu kita tunda dulu. Ya sabarlah. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seorang menaklukkan sebuah kota. Ya. Amsal 16 ayat 32. Ya. Nah, jadi hanya kesabaran saja yang diperlukan. Sekianlah tanggapan saya, dan semoga semua pendeta berpikiran jernih, dan mari kita jalankan tugas yang sebenarnya. Dahulukan, ya, kasih. Karena ada 3 yang tetap, ya, yaitu ya iman, kepercayaan, pengharapan, dan kasih. Tapi kasihlah yang paling besar. Kenapa? Karena pengharapan dan kepercayaan itu di dunia. Kepercayaan itu masih di dunia, harapan di dunia. Tapi kalau kasih itu di surga juga ada kasih, ada saling mencintai. Nah, jadi dahulukanlah kasih dalam setiap melakukan tindakan. Itulah pesan saya dalam peristiwa ini. Mudah-mudahan ya semua bisa sadar, dan Pak Pendeta sudah baik mulanya, namun akhirnya kurang baik. Ya, bisalah berbaiklah dengan keluarga dan minta maaf supaya jernih persoalannya. Itulah saran saya. Semoga kedepannya tidak terulang seperti kejadian seperti di Bekasi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Tuhan memberkati. Amin.